kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 19 September 2023, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dungi nina si Petrus dohot akka apostolima mangalusi. Ikon oloado iba di debata asa di jolma. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, sudah sejak awal pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul selalu mendapatkan penolakan dan pelarangan. Sama seperti pengalaman yang dialami oleh Petrus dan para rasul yang selalu dilarang untuk terus mengajar dan memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, di mana bagi penguasa Romawi dan Yahudi menganggap ajaran-ajaran kekristenan adalah sebagai kesesatan dan juga sebagai ancaman terhadap agama dan pemerintahan mereka. Tetapi Petrus dan rasul yang lain dengan tegas mengatakan keteguhan iman mereka kepada Yesus Kristus, bahwa ketaatan kepada Allah harus lebih diutamakan dari ketaatan kepada manusia. Dan prinsip ini telah mendorong mereka untuk terus taat dan mengikuti perintah Allah dalam memberitakan Injil. Meskipun ada tekanan dari penguasa untuk menyatakan mereka dan memerintahkan mereka berhenti. Sahabatku semua, pernyataan lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia merupakan prinsip dasar dalam ajaran kekristenan kita, bahwa iman kepada Allah dan ketaatan kepadanya harus mendahului segala-galanya. Ide ini sudah ditegaskan dalam maksud titah pertama. Kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Ingat sahabatku semua, bukan hanya daripada manusia, melainkan dari segala-galanya. Tidak ada satu kekuatan apapun di bumi dan di langit yang dapat mengatasi ketaatan kita kepada Allah, bahkan jika harus berhadapan dengan tekanan atau penganiayaan. Inilah yang menjadi inspirasi bagi kita saat ini untuk tetap setia kepada Tuhan kita, di mana iman kita saat ini bisa saja diancam bukan hanya dari tekanan para haters, para pembenci kekristenan, tetapi juga oleh pengaruh modernisme, dari godaan kemilau dunia, harta, jabatan, dan roh-roh zaman yang saat ini sangat berpotensi besar merusak iman kita. Roh materialisme atau roh mammonisme, roh konsumerisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Sebab roh-roh inilah sesungguhnya yang menjadi tantangan iman paling besar di zaman ini. Jika kita tidak berpegang teguh dalam iman kita, maka hidup kita akan digilas dan akhirnya kita menjadi murtad, meninggalkan Tuhan. Maka pernyataan lebih taat kepada Allah adalah sebuah prinsip iman yang didasari oleh keyakinan bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat menjamin hidup kita saat ini dan kehidupan kekal kita selain daripada Tuhan Allah sendiri. Oleh sebab itu, sahabatku semua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu, melebihi apapun yang ada di langit dan di bumi ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.